Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali di acara manasik ya Bu, Bapak Ibu. Di yang kedua ya, karena kemarin di bulan lalu kita sudah perdana di tanggal 19 Oktober. Alhamdulillah bulan ini kita bisa melaksanakan manasik kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga alhamdulillah Allah memperkenalkan kita Islam lebih jauh melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kasih PHU Penyelenggaraan Haji dan Umat Kemenak Kota Bekasi, Bu Sri Siagawati. Yang saya hormati pula seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam niat baik kita untuk menuju Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan manasik seperti yang saya bilang tadi, dan insya Allah ilmu-ilmu ataupun materi terkait manasik atau tentang haji insya Allah akan kita berikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta sampai nanti ke Baitullah dengan selamat dan kembali pulang ke Indonesia dengan selamat dengan membawa gelar haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Pahala haji mabrur itu enggak lain adalah surga Bu, Bapak. Ya, jadi kalau kita rangkaiannya benar, prosesnya benar, kemudian di sana juga bisa melaksanakan haji dengan sempurna dengan baik ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita gelar haji mabrur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-hajjul ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa taquni ya ulil albab. Bahwasanya ketika kita melaksanakan haji maka hindarilah ya kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang jorok, kemudian berbuat maksiat, bertengkar. Ini yang perlu kita hindarkan. Jadi biarpun apapun nanti kondisi di sana, ya kita harus menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, menjaga kemudian ibadah kita, sehingga kita nanti bisa mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih PHU, Ibu Sri Siagawati. Sebelumnya saya bacakan sedikit kurikulum vitae-nya. Mungkin sedikit yang saya tahu ya Ibu. Nama beliau Ibu Sri Siagawati, SPDI MM. Kemudian jabatan saat ini sebagai Kasih atau Kepala Seksi PHU Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Bekasi. Jadi beliau yang menggawangi kegiatan haji dan umroh. Itu ya. Nanti silakan dicatat kira-kira ada yang perlu atau penting dicatat, nanti di akhir boleh bertanya jika ada yang dikira untuk ada yang belum paham gitu ya, Ibu. Alamat kantornya Jalan Ahmad Yani nomor 11, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jadi di depan GOR, di sebelah rumah makan Sameja. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana, pasti tahu lah ya. Di lantai 2 itu di sana
kantor PHU, Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Baik, untuk itu kita panggilkan segera kepada Ibu Sri Siagawati, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan dan Kemasjidan, yang kami hormati Kepala KBIHU Al-Azhar Ustadz Aditya Priyanto Adrian, yang sangat kami banggakan dan sangat kami muliakan Bapak dan Ibu para calon tetamu Allah yang insya Allah pilih di tahun 2025 nanti menjadi tamunya. Amin ya robbal alamin. Dan segenap para pengurus dari KBIHU Al-Azhar yang sangat kami sayangi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Allah menetapkan atau menentukan, berkehendak bahwa pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat orangnya, sehat badannya, sehat pula kantongnya. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Adit, saya mau nanya dulu ini, jamaah yang prediksi atau estimasi yang akan berangkat dari Al-Azhar berapa orang? 103. Ya. Dari nomor yang kita estimasikan. Ya, karena saya nggak hafal Bapak Ibu. Kalau kayak begini saya apal-apal dikit ini. Mungkin barangkali ada yang sudah kenal saya, yang sudah pernah ke kantor, atau juga tetangga saya nggak tahu. Iya. Tahu nggak rumah saya Bu, Pak? Enggak ya. Biasanya ada yang sudah kenal, entah itu dari guru, ya, atau juga mungkin ketemu di taklim, gitu, sudah mengenal saya. Saya orang kampung banyak Bu, Pak. Ya, kalau di Kota Bekasi ada yang tahu nggak kampung banyak? Ya, kampung 200 katanya. Ya, karena kampung 200 paling banyak. Ada kampung 2 kan, tapi kalau saya kampungnya banyak, diambil satu masih 199 ya. Jadi saya kalau lebaran nggak pernah pulang kampung karena memang kampungnya di situ. Saya kebetulan memang lahir dan tinggal di daerah kampung 200. Ini kenapa saya bicara ini dulu Bapak Ibu, biar tak kenal maka tak sayang. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika sudah diestimasikan atau ketika Bapak dan Ibu mendaftar, Bapak dan Ibu
bukan hanya sebagai keluarga saya, tapi sudah menjadi bagian dari diri saya. Ya amin ya rabbal alamin. Karena susah Bu Pak kalau mencari saudara, tapi kalau mencari musuh gampang banget. Hari ini saya ngata-ngatain Bapak dan Ibu jadi itu musuh. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersaudara di dunia, juga bersaudara di akhirat nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, haji. Siapa yang tahu haji itu apa? Kok diam? Katanya udah dibuka kemarin, bulan kemarin. Ya, haji, Bapak dan Ibu mungkin tahunya haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Haji adalah menjadi tamu Allah. Duyufullah, duyufur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Tapi saya lebih yang kecil saya ambil. Haji itu adalah hati dan jiwa. Jadi haji, hati dan jiwa. Hatinya harus bersih, jiwanya juga harus bersih. Jadi kalau kita menjadi tamu Allah dengan kesucian hati, insya Allah akan dipermudah mulai dari tanah air sampai dengan Arab Saudi dan kembali ke tanah air lagi. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang manasiknya, manasik ibadahnya, manasik perjalanannya, akan diberikan bimbingan oleh para ustadz yang ada di KBIHU Al-Azhar. Begitu juga Bapak dan Ibu akan diberikan manasik dari kami, dari pemerintah ya. Jadi ada yang khusus dari kelompok bimbingan, ada juga dari Kementerian Agama. Nanti ada tuh 6 kali di tingkat kecamatan, 2 kali di tingkat kabupaten kota. Jadi nanti penuh. Bapak dan Ibu menunggu sudah berapa tahun? 11, 12 ya? 12, 13. Yang sudah terdaftar tahun 12 dan 13. Ya lama ya Bapak Ibu ya? Lama, berarti sudah hafal tuh. Sudah hatam kayaknya bacaan tawaf, bacaan sa'i. Iya, saya pikir udah hafal semuanya. Karena putaran tawaf dan sa'i itu hanya 7 putaran. Berarti kalau dihitung tahun itu 7 tahun. Ini kan udah bertahun-tahun. Yang tadinya mendaftar mungkin masih rambutnya hitam. Kalau ibu-ibu nggak kelihatan Pak, muda aja kalau ibu-ibu mah. Ini bapak-bapak kebanyakan nunggunya 12 tahun di bawah pohon jambu ya Bapak Ibu ya. Jadi keluar dah tuh yang putih-putih. Ya, yang tadinya nunggunya pikirnya mungkin 5 tahun, 7 tahun. Tapi karena haji itu diatur. Bukan semau kita, bukan juga semau-maunya. Haji ada tempatnya, ada juga waktu. Tempatnya di Arab Saudi, nggak bisa itu di Tanah Abang, haji Tanah Abang. Ya, nggak bisa haji di Singapura, ya cuma lewat doang. Ya, terus dan waktunya juga sudah ditentukan hanya di bulan Zulhijjah. Nanti aja saya mah hajian bulan Safar. Saya mah hajiannya di bulan Ramadan. Enggak ada, karena sudah diatur. Yang atur siapa? Bukan Kementerian Agama, tapi Allah. Di dalam surat, di dalam Al-Quran sudah diatur semuanya. Dan keinginan kita sebagai jamaah adalah ingin haji yang mabrur. Karena balasannya surga. Karena Bu, Pak, siapapun bisa berangkat menjadi tamu Allah. Tapi memeliharanya yang sangat sulit. Ketika pulang dari haji itu yang sangat sulit. Tidak semua orang bisa merawat, bisa memelihara. Saya nyebutnya mabrur sepanjang hayat. Kalau sudah pulang pasca haji, kita nyebutnya mabrur sepanjang hayat. Jadi bukan cuma mabrur pulang haji, 40 hari malaikat katanya masih ngikutin gitu ya.
Kan yang tadinya mungkin, ini jemaah ya, ada yang pelit, buntut gasir, pantat kuning dan lain sebagainya. Tapi ketika pulang menjadi dermawan, itu mabrur. Yang sholatnya pagi, siang, malam banyak yang bolong, begitu pulang luar biasa. Rajin, yang wajib nggak pernah bolong, apalagi yang sunnah dikerjakan, apalagi yang wajib, nggak ada yang bolong. Yang tadinya tidak derma menjadi derma, tadi yang saya bilang pantat kuning, buntut gasir. Tapi alhamdulillah semua itu saya yakin Bapak dan Ibu niatnya ingin menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama khususnya kami yang ada di Satuan Kerja Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu menjalankan regulasi tentang penyelenggaraan haji. Walaupun saya tahu Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu dari saya, sudah ada berdirinya Badan Penyelenggaraan Haji. Tapi tetap tahun 2025 kami masih mengurus Bapak dan Ibu. Dan kebetulan 2025 besok Bapak dan Ibu berangkat, Juninya saya pensiun, Mas. Jadi Bapak dan Ibu kenal saya pertama dan terakhir untuk pekerjaan. Mudah-mudahan saya dikasih panjang umur, keberkahan ketika saya pensiun, ya. Nah, jadi kita saudara ya Bapak Ibu ya. Itu jadi bukannya saya sebagai kepala seksi aja. Nanti pun ketika saya sudah tidak menjadi atau tidak menjabat apapun, insya Allah kita menjadi saudara. Amin ya robbal alamin. Haji itu tadi diatur, tempatnya diatur, waktunya diatur, dan penyelenggaraannya pun diatur oleh negara. Di antaranya apa? Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Hafal Bu, Pak? Kan udah 11 tahun katanya, 12 tahun. Gitu ya. Ya orang saya aja gak hafal-hafal. Ya baca undang-undang saya yang penting-penting aja. Ya yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya tiap hari. Karena kami di PHU, kita nyebutnya PHU, setiap hari melayani orang daftar, orang batal, dan pelimpahan porsi. Ya, jadi pendaftaran sekarang sudah lebih enak. Bapak dan Ibu sambil tiduran bisa daftar. Yang penting punya 25 juta di bank setoran, bank syariah. Kalau dulu Bapak dan Ibu waktu setor datang dulu ke Kementerian Agama, terus ke bank, dari bank balik lagi, iya begitu. Kayaknya 2 kali ke bank, 2 kali ke Kemenang. Sekarang mah enggak, banknya sudah disediakan di kantor kami PTSP. Yang mau offline, jadi ada online, ada offline. Yang penting punya 25 juta sudah divalidasi di BPS Syariah. Di bank-bank penerima setoran yang bentuknya syariah. Ya, jadi kalau misalnya offline aja pengen ketemu saya. Sekarang saya jarang ketemu jamaah Pak Ibu. Karena sudah ada layanan PTSP disebutnya. Pelayanan terpadu satu pintu. Jadi sudah masuk ke ruangan pelayanan Bapak dan Ibu. Ya kalau sekrit banget, ada yang penting banget baru bisa ketemu saya. Maksudnya ketemu masuk ke ruangan. Biasanya saya yang nyamperin Bapak dan Ibu ke ruang PTSP. Jadi sama karena saya juga pelayan, melayani masyarakat. Terus yang mau online gimana? Ada tutorialnya. Jadi nggak harus ke kantor kami, yang penting sudah punya 25 juta, di-upload semuanya, KK, KTP, kalau nggak ada akta nikah, boleh pakai bukti akta lahir, boleh juga pakai ijazah. Kebanyakan ijazahnya ijazah S1. Kenapa tidak boleh S1? Mau ngelihat itu anak siapa. Kalau SMA, SMP kan ada ya, ada bapaknya gitu, ada bapak ibunya. Makanya kalau nggak akta lahir, surat nikah atau juga ijazah SMA, SMP atau SD. Karena saya perhatikan
di kota Bekasi ini masih banyak jamaah yang tidak bisa tulis baca. Saya pikir kalau namanya kota Bekasi, Mas Ustadz Adit udah doktor, mungkin profesor, ternyata sampai S3, S1, SD, SMP, S2, S3, SMA gitu ya. Dan kebanyakan masih banyak yang belum bisa tanda tangan kalau kita lihat di asrama haji. Tanda tangan kwitansi living cost, tanda tangannya nggak bisa, coret aja saya bilang. Nah jadi sudah dipermudah di dalam Undang-Undang 8 2019 bahwa pendaftaran itu sudah ada dua, ada offline, ada online. Ya nanti kalau misalnya mau keluarganya mau daftar, online aja, nggak harus ke kantor, enggak, silakan. Karena kita ingin mempermudah layanan kepada masyarakat, diperbaiki. Tapi yang namanya haji, Bapak Ibu, namanya juga menyempurnakan rukun Islam kelima. Kalau yang namanya menyempurnakan, sempurna di sebelah sini, mungkin kurang di sini. Sempurna di depan, di belakang mungkin kurang. Namanya menyempurnakan. Yang namanya manusia, ya begitu saya nyebutnya. Bilang cukup, enggak ada cukup-cukupnya. Mau disempurnakan, enggak sempurna-sempurnanya, itulah manusia. Jadi saya biasa aja Bu, karena Bapak Ibu kalau di PHU sudah terbiasa dapat omelan orang, dapat pelototan orang, tapi itulah pelayanan. Kita melayani sepenuh hati. Orang begitu itu karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman. Maka melakukan itu ya, kita biasa-biasa aja, namanya orang melayani. Jadi kita pakai sistem pom bensin, mulai dari nol, selesai dari nol. Jadi orang datang tidak punya dosa, pulang pun tidak ada dosa. Jadi diatur tadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang bahwa Undang-Undang 8 mengatur semua tentang perhajian. Kalau misalnya nggak percaya, masa sih, buka, lihat, panggil mbahnya Google. Ya, Undang-Undang 8 2019. Yang kedua, Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang apa? Tentang keuangan haji. Yang mengatur semua. Jadi bukan Kementerian Agama yang mengatur keuangan haji. Ada khusus, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebetulnya sudah dari 2014. Dana talangan dan lain sebagainya sebetulnya tidak ada, tapi itu sistem yang dibuat oleh bank penyetor. Kalau di Kementerian Agama tidak memperbolehkan ada dana talangan karena nanti menyulitkan jamaah. Ya tapi lagi-lagi kan orang mungkin pengen nabung, pengen dapat porsi cepat-cepat, akhirnya dengan cara itu, dan memang peluangnya ada. Jadi jangan itu orang Kementerian Agama yang nyuruh suruh talang-talangin, enggak, kita enggak begitu. Karena pernah tahun 2022 waktu kuota dibatasi, umur dibatasi, itu ada yang orang menggunakan dana talangan tidak mampu untuk mengangsur 3 bulan langsung dari pihak unit syariah atau koperasi, saya lihat itu untuk dibatalkan. Gak bisa kalau bukan jamaahnya. Jadi kalau membatalkan Bapak Ibu itu harus jamaahnya yang datang. Karena harus kita foto. Kita ambil datanya, kita ambil juga dokumentasi bahwa ini jamaah yang membatalkan. Karena pernah kejadian ada jamaah yang sebetulnya tidak membatalkan, itu orang tuanya, anaknya yang datang. Saya juga kaget, ternyata itu dipalsukan tanda tangan bapaknya. Kita nggak percaya begitu saja. Ini anaknya yang datang dengan tidak diketahui oleh anaknya yang membatalkan. Kita diam-diam datang ke rumahnya. Ternyata si bapaknya itu, orang tuanya sedang mengantar cucunya sekolah.
Kita nanya, Bapak batalin nggak? Enggak. Nah, dari situ lebih hati-hati. Jadi kalau orang lain harus ada surat kuasa yang diketahui oleh RT, RW, kelurahan dan juga kecamatan. Jadi kalau memang ada pemalsuan di situ, ada kebohongan, langsung yang mengetahui aparat di situ. Nah, mulai dari situ kita sudah tidak menerima namanya pembatalan diwakili. Jadi dengan talangan tersebut saya dipaksa untuk membatalkan yang datang orang unit syariahnya atau dari koperasi, saya nggak mau. Dengan alasan dulu-dulu juga begitu Bu, saya bukan orang dulu, saya bilang. Kalau orang dulu kan orang purba ya Pak Ibu ya, yang dimumikan barangkali gitu ya. Saya bukan orang dulu, saya orang sekarang. Jadi dari dulu memang saya tidak mau kalau bukan orang atau bukan jamaahnya yang datang. Nah itu juga diatur Bu, di Undang-Undang 8 2019 bahwa jamaah kalau membatalkan harus datang sendiri. Nah bicara pembatalan, bicara porsi, misalkan Bapak dan Ibu jamaah sudah mendaftar atau juga mau berangkat di tahun 2025. Terus ada yang nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ini Maya. Ada yang Allah sudah panggil lebih dulu. Atau juga sakit tapi permanen, itu bisa dilimpahkan oleh keluarganya. Siapa yang bisa mendapat pelimpahan itu? Yang pertama adalah orang tua. Berarti kalau suami istri nih, ya orang tua, suami istri, suaminya sudah punya porsi tapi istrinya belum daftar, suaminya meninggal, istrinya bisa melimpahkan, mendapat pelimpahan, menggantikan porsinya sesuai dengan yang diestimasikan. Terus selanjutnya siapa? Saudara kandung. Saudara kandung siapa? Yang meninggal. Karena kebanyakan begini Bapak Ibu, saudara kandung yang meninggal suaminya, karena suaminya nggak punya saudara dan lain sebagainya, akhirnya saudara kandung istrinya nggak bisa. Kita cari lagi, mungkin anaknya boleh. Misalnya anaknya nggak ada, boleh nggak cucu? Nggak bisa, karena cucu itu punya emaknya dia, mungkin bapaknya anak orang lain. Udah ganti, pokoknya udah garisnya nggak lurus jadinya. Ini bukannya harta ya, bukan harta benda jadi warisan gitu. Tapi ini pelimpahan porsi. Di masyarakat banyaknya kan cucu juga ahli waris. Tapi ahli warisnya untuk pelimpahan porsi Bapak Ibu, bukan untuk harta benda yang dipunyai oleh keluarga. Yang datang ke kami itu banyak yang begitu, protes. Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi kita yang punya aturan, mereka yang ngatur kita. Gitu. Ya, jadi untuk sebetulnya itu dibuat oleh regulasi tersebut dibuat oleh pemerintah ingin menyejukkan hati jamaah yang memang tidak bisa berangkat, yang meninggal dan juga sakit permanen. Kalau sakit permanen kayak gimana sih? Sakit permanen itu sakit yang menurut dokter ahli dan itu dibuktikan dengan surat keterangan bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Kalau saya kan orang Kementerian Agama, emang dia Tuhan kan gitu, emang dia pencipta kita. Bilang itu penyakit tidak bisa disembuhkan, tapi itu ikhtiar mereka sebagai orang dinas kesehatan. Apa aja sih? Hampir rata-rata penyakit jantung. Pokoknya saya nyebutnya enggak ini ya, kan penyakit jantung ada yang bisa disembuhkan. Ini yang sudah akut. Yang stadium 4. Ya. Diabetes. Kenapa diabetes enggak bisa? Kan bisa juga diabetes itu disembuhkan. Diabetesnya yang sudah stadium tingkat tinggi, yang ada lukanya, kenapa tidak boleh? Sebetulnya boleh, dalam penerbangan boleh. Tapi harus dibatasi. Misalnya
hanya hajian saja. Tapi itu dibuat aturannya karena kenapa? Penyakit diabetes itu kan ada luka. Luka itu kan ada bau ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang tidak menyamankan jamaah nantinya. Tahun kemarin kita ada satu orang yang gagal sudah masuk asrama. Makanya Bapak dan Ibu berdoa. Berdoanya yang kenceng. Biar dikasih sehat dari sekarang sampai nanti pulang. Sampai sana dan terus juga pulangnya dikasih sehat. Ini masuk di depan saya Bapak Ibu. Kenapa saya bisa cerita ini? Jamaah tersebut tidak jujur kepada kita. Makanya tadi manistato'a ilaihi sabila. Jadi mampu itu bukan hanya sekedar punya materi. Tapi kesehatan pun nomor satu. Saya bilang, Bapak kenapa sudah dimasukkan di kloter 38 mundur terus. Minta di cancel. Sampailah di kloter 63. Di kloter 63 belum juga datang. Saya nunggu di depan pintu aula Pak Ustaz. Begitu masuk kaget luar biasa. Di sini ada bisul. Saya tahu karena dia gulanya itu 300. Sekarang Bapak Ibu nanti ada yang namanya pemeriksaan kesehatan tuh HbA1c. HbA1c itu dari kekentalan darah. Ya gitu ya Bapak Ibu, karena saya bukan ahli kesehatan. Terus juga gula darahnya itu di kalau misalnya gula darahnya HbA1c-nya 8, sekian itu belum bisa istitoah. Usahakan di bawah 8. Kalau misalnya kepaksa 8,00 baru Z00 itu udah istitoah. Jadi saya balik lagi, jamaah tersebut ngeyel, enggak jujur. Begitu masuk saya tanya, Pak itu kenapa? Enggak Bu, cuma bisul. Kan saya pikir kalau bisul mah enggak apa-apa gitu. Bisulnya kecil, ini segede gini. Ternyata gulanya tinggi. Masuk ke asrama 400. Mau dibuang karena ini bisulnya ada nanahnya. Itu pun belum diponis enggak berangkat. Kan maksud belum diponis layak terbang. Masuk ke klinik di asrama haji. Maksudnya mau dibersihkan di kuret ya, di operasi kecil ya. Enggak mau, marah-marah luar biasa sama saya. Padahal saya bilang ya Allah Bapak kalau jujur ya kemarin, itu bisa diobati, dibersihkan dulu lukanya, nanahnya nanti kan tinggal mengobati lukanya. Akhirnya tunda Pak Ibu udah masuk asrama. Makanya kita gak bisa memprediksi, walaupun porsi kita masuk, sudah melunasi, sudah ratiban mungkin di rumah, sudah syukuran dan sebagainya. Makanya yang utama sehat aja dulu. Baru masuk ke dokumen. Itu ya. Jadi istitoah jangan bilang orang kesehatan ini ngatur-ngatur kita. Itu ikhtiar. Ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah agar Bapak dan Ibu sehat lahir dan batinnya. Bukan cuma batinnya, oh saya mampu, bisa tawaf sa'i, bisa, saya ngerti Bapak dan Ibu 11 tahun, 12 tahun nunggu, udah hafal semuanya doa satu buku. Tapi pertama sehat, uang bisa dicari. Dan terus Bapak Ibu, ketika nanti ada ketetapan pelunasan, jangan nyantai-nyantai aja, ada limit waktunya. Nah ini saya cerita lagi, saya diomelin jamaah melulu saya mah Bapak Ibu. Ya tapi saya nikmati, siapa tahu jadi ladang pahala buat saya gitu ya. Kan saya mintanya cuma sehat aja biar bisa mengurus Bapak dan Ibu. Bukan hanya Bapak dan Ibu yang harus sehat. Kami pun Pak Ustadz juga memang harus sehat sampai Bapak dan Ibu pulang. Karena kita nggak tahu kalau ini berangkat bisa jam 1 malam. Bisa jam 4 pagi, jam 3. Jadi suami saya udah biasa ngelihat saya jika perempuan malam. Ya, wanita panggilan. Ya bisa jadi malam-malam Pak Ustadz nelpon saya. Jadi ini HP di ini saya aja. Ya jadi untuk pelunasan nanti itu kan ada perpresnya, ada juknisnya, limit waktunya juga. Misalnya hanya 20 hari.
tahun kemarin kita ada pelunasan 1, ada pelunasan tahap 2 juga. Ini ada jamaah yang marah-marah, Bu, Pak. Karena duitnya belum cukup di tahap 1. Katanya uangnya belum diganti oleh saudaranya. Jadi nungguin tahap 2. Tahap 2 itu kan bukan buat orang yang duitnya nggak ada. Tahap 2 itu untuk orang-orang yang gagal sistem ketika pelunasan ternyata offline. Sudah jam 3 sore kan tutup tuh. Dan limit waktunya habis hari itu. Nah nanti jamaah melapor, bank melapor ke kami akan membuat surat pengantar untuk dibuka blokirnya di tahap kedua. Itu jadi bukan semau kita. Udah nanti juga ada tahap kedua, boleh oleh Kementerian Agama, nggak bisa, ada sistemnya. Sistem itu dibuat juga ada prosedurnya. Tidak kemarin dia nggak bisa ngelunasin, sekarang dia bisa, ada duitnya, nggak bisa begitu. Jadi ada surat yang harus dibuat. Kenapa? Kan bisa jadi memang orang itu cuek gitu, nggak mendapat informasi nggak memperhatikan informasi yang kami berikan. Karena di awalnya sudah marah-marah, kami tidak dapat informasi lah, segala macam lah. Padahal Pak Ustadz dari sekarang kayak begini nggak dapat informasi. Batasan porsi sampai berapa? Saya tanya emang nggak dapat informasi. Saya pernah didatangin oleh orang KUA. Ya memang KUA itu tugasnya diantaranya memberikan informasi terkait dengan haji. Karena Kementerian Agama yang terkecil adalah kantor urusan agama. Jadi Bapak Ibu kalau nanti didatengin oleh teman-teman kami dari KUA itu ingin memberikan informasi bahwa memastikan Bapak dan Ibu harus memeriksakan kesehatan untuk dikeluarkan istitoahnya agar bisa melunasi nantinya. Itu tuh tahapan yang begitu. Jadi bukan Bapak dan Ibu daftar lunas berangkat, nggak ada, bukan begitu. Ini saya kalau mengibaratkan tugas haji itu ini kue. Kita nggak melihatnya ini doang. Kue itu ada terigunya, ada garamnya, ada gulanya, ada rempah-rempahnya, ada isinya di dalam. Misalnya ini pastel, ada isinya di dalamnya. Nah itu diibaratkan orang ngurus haji. Jadi bukan cuma daftar, lunas, berangkat, selesai. Kan Bapak Ibu ini saudara kami. Masa cuma begitu aja, udah daftar, udah lunas, udah periksa kesehatan kan udah selesai semua. Berangkat, ya udah berangkat. Enggak begitu. Makanya nanti Bapak dan Ibu akan melihat ketika di asrama haji. Misalkan Bapak dan Ibu berangkat jam 2 pagi, bukan 2 siang. Biasa kalau 2 siang mah kita kerja. Jam 2 pagi waktunya Cinderella nyari sepatu. Ya, kan jam 00 itu waktunya Cinderella saya nyebutnya. Orang-orang pada tidur, kami mengurus melayani Bapak dan Ibu di asrama haji. Jadi jangan orang Penang nggak bakalan nungguin kita, pulang juga sama Bu Pak. Coba kalau saya pikir Bapak dan Ibu, kakak saya bukan, orang tua saya juga bukan. Tapi kalau udah musim haji, banyak saudara saya sampai yang kepengen masuk gerbang asrama haji itu ada yang ngaku encing sama saya, ada yang ngaku empok sama saya. Tapi karena dia kepengen dapat berkah katanya kalau nganterin orang haji, biar nanti juga akan dipanggil sama Allah menjadi tamu Allah, kita bantuin di gerbang. Ya udah ini ponakan saya udah gitu aja. Kita izinkan dia mau masuk, mau ketemu Bapak dan Ibu. Padahal udah ketemu di rumahnya waktu melepas itu. Tapi saking pengen dapat berkah, pengen masuk asrama haji, silakan sampai kantin doang. Ya, jadi kita panggilin juga jemaahnya biar ketemu juga di kantin. Sebetulnya jemaah itu kita karantina untuk istirahat. Makanannya juga yang steril. Biar jangan ketika berangkat ada yang mules-mules lah, ada yang masuk angin lah. Gitu. Sebetulnya itu untuk menyamankan Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kalaupun saya bicara begini ini sebenarnya bekal Pak, Bu. Ya, jaga-jaga bekal itu bukan hanya materi, tapi juga pengetahuan, pengalaman menjadi pembelajaran buat kita semua.
Karena Bapak dan Ibu nantinya pemberangkatan haji itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Yang udah mah Al-Azhar dapat gelombang pertama terus Pak Ustaz. Jadi kagak ribet pakai baju baju ihram dari asrama kalau gelombang 1. Kalau gelombang 2 ada yang sudah mulai pakai ihram di asrama. Karena sekarang sudah dari 2019 sebetulnya kita sudah menggunakan fast track. Fast track itu sistem cepat, enggak pakai nunggu nyampe di bandara sana, bandara Arab Saudi, Bapak dan Ibu itu enggak pakai ihram lagi. Ada yang di pesawat pakai ihramnya, ada yang di bandara kita sini. Jadi sudah di sana itu kalau yang tahap 2 yang gelombang 2 ya Bapak Ibu, itu sudah pakai ihramnya bisa jadi di pesawat dan di asrama haji. Apalagi kalau yang sudah mepet-mepet seminggu mau wukuf. Ini sekedar pengetahuan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi haji yang ngaturnya ada Undang-Undang 8 2019, ada Undang-Undang Keuangan ya nomor 34 tahun 2014 dan juga ada Permenkes 15 tahun 2016. Saya tiap tahun ngomongnya ini juga sebetulnya. Tapi yang saya hadapi jamaahnya beda-beda. Kalau disebut bukan bosen ya Bapak Ibu ya. Ya udah di luar kepala, apa kepala di luar? Saya menginginkan Bapak dan Ibu ilmu manasik itu betul-betul dipelajari, nanti bisa dilaksanakan ketika Bapak dan Ibu nanti berangkat. Karena kalau ada yang tidak sah, ada yang rukunnya ditinggal, yang pertama saya tanya ini dulu, Pak Ustadz, ada yang rukunnya ketinggalan, ada yang rukunnya tidak dilaksanakan, rukun hajinya. Makanya tadi kalau saya bilang nunggu 11 tahun sebenarnya Bapak dan Ibu udah hatam ilmunya. Syaratnya sudah tahu, rukunnya sudah tahu, wajibnya sudah tahu, yang sunnah-sunnahnya sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Lah ngapain aja kata orang Bekasi. Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah umroh. Coba nunjuk berapa orang yang sudah umroh. Banyak ternyata. Yang sudah haji? Semuanya belum? Belum 2 kali? Karena haji itu kan wajibnya 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah mungkin yang sekarang nih, saya belum haji Bu, belum haji yang ke-5 kali gitu. Nanti berbagi ilmunya. Ada Bu Pak yang ya mohon maaf. Saya sudah berkali-kali Bu umroh, jadi saya sudah biasa nanti kalau haji. Sudah tahu medannya, sudah tahu ibadahnya, monggo silakan. Saya gitu. Tapi begitu pulang, ya Allah Bu ternyata beda ya haji dengan umroh beda. Yang membedakan mana? Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Oh Ibu kok ngomong gitu kayaknya serem? Enggak. Karena di Ar-Muzna itu Bapak dan Ibu harus menjaga larangan-larangan ihram. Berat Bu, itu yang saya bilang berat. Ibu udah capek, ngantuk, itu kan udah ada sedikit kerinduan dengan keluarganya karena di gelombang 1. Biasanya yang ada emosi, dicoel dikit sama teman, padahal lagi pakaian ihram. Kan ada larangan, jangankan berkata yang jelek ya. Kita ngambil metik daun sedikit aja, itu kena dam Bu. Ya, kena dam. Ibu nepak semut aja, mati tuh semut, kena. Kan tapi kita nggak ngeliatin ibu matiin semut tuh. Tapi kalau jujur, aduh,
Maksudnya bukan dam yang mahal, ya. Bukan dam yang harus bayar 1 onta, 1 kambing, bukan. Tapi dam kesalahan. Sedikit, ibu bisa, bapak ibu bisa sedekah dan lain sebagainya. Bisa menginfakkan sedikit rezekinya. Tapi kalau semutnya satu, ada 100 tuh semut. 100.000 lah 1 juta gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga. Ini kenapa saya bilang begini, biar bapak dan ibu ingat, oh iya waktu itu saya diingetin. Nanti juga pasti Ustadz ngasih tahu seperti itu. Jadi yang serem yang kita takutkan itu larangan ihramnya sebetulnya. Maka tadi kembali lagi di awal saya bicara, haji itu hati dan jiwa. Kalau hatinya sudah bersih, jiwanya juga bersih, insya Allah akan Allah mudahkan segala sesuatunya. Gitu. Karena yang kita inginkan seperti itu semuanya. Jangan mikir, waduh dosa saya banyak banget, nanti saya dibalas. Enggak boleh. Tidak ada yang namanya Allah membalas keburukan kita. Tapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa jangan berbuat yang buruk. Kalau orang Bekasi bilang, boro-boro berbuat yang buruk. Terlintas aja di otak kita, di hati kita, keburukan akan dibayar tunai oleh Allah di sana itu. Kalau baik dibayar baik, kalau buruk ya dibayar buruk, tunai di sana. Nanti bapak dan ibu bisa bercerita kalau sudah pulang haji. Karena antara kalau berangkat suami istri bisa saja pengalaman-pengalaman itu tidak sama. Bisa jadi pengalaman bapak dan ibu, bapak mah begini pengalamannya, ibu mah begini, lain-lain. Kenapa saya bisa bicara? Saya mengalami itu. Jadi ketika ditanya suami saya ceritanya begini-begini, lain tuh dengan saya. Tapi ritual ibadahnya sama. Tawaf, sa'i, armusna, bolak-balik ke masjid, umroh sunnah. Gitu ya. Jadi sama kalau ritual ibadahnya. Tapi yang namanya pengalaman yang kita dapatkan di sana, mungkin ada yang gampang banget ke Raudhah. Ada yang susah banget. Walaupun sudah menggunakan aplikasi nanti di sana. Sekarang lebih rapi. Kalau dulu mah Pak Ustadz 2005 saya tuh nungguin dulu. Kalau pintu belum dibuka kita nggak bisa masuk ke Raudhah itu. Nungguin dulu di pintu ini. Pintu ini tutup kita pindah geser. Nungguin pintu dibuka. Ini buat perempuan. Kalau laki-laki mah kali mungkin mudah. Karena kata suami saya nggak begitu kalau yang laki-laki. Begitu dibuka brag langsung masuk. Jam 3 pagi. Kalau perempuan memang diatur. Kan kebiasaan Indonesia masuk lift aja juga pada berebut. Masuk lift, Bapak Ibu saya tanya. Kalau kita masuk ke lift nih, kita harus ada di mana? Kita berdirinya di mana? Di tengah, kiri apa kanan? Ya benar Bu. Itu orang Indonesia kebanyakan, namanya orang dari mana-mana ya. Terus juga dari yang belah hilir itu biasanya di tengah semuanya. Orang yang mau keluar dari lift itu susah. Karena dia mau masuk, yang ini mau keluar. Kenapa saya sampaikan ini? Ini bagian dari manasik. Ada yang gak ngerti. Naik eskalator, maju mundur, langsung blok jatuh, keselip di ini eskalator. Luka, bawa ke rumah sakit. Itu sebetulnya yang tidak kita duga. Padahal orang kota bolak-balik mall udah biasa. Nah ini bagian dari manasik pengetahuan, walaupun saya yakin kalau Al-Azhar dari sisi pendidikannya orang-orang yang paham semua. Tapi saya nggak tahu kalau di sana jadi nggak paham. Apa sih namanya itu keran air Pak Ibu? Kan ada yang sensor modelnya, ada yang cuma dipencet, ada yang gitu. Itu ada yang gak ngerti, habis itu yang namanya keran diputer aja, rusak. Kata saya, ya Allah ya Rob kan tinggal dibaca. Ternyata ya memang ada rasa khawatir, jadi panik gitu, panik. Ya udah gak ngelihat itu harus diapain. Mungkin kalau yang umroh sudah terbiasa, apalagi di pesawat. Sudah dikasih tahu jangan merokok, ternyata ada yang ngumpet-ngumpet di kamar mandi merokok.
kan kelihatan itu ada bunyinya, ya, bunyi merah. Karena dendanya gede itu Pak, diturunin nanti di jalanan mau. Diturun di jalanan, kibar-kibar nantinya. Itu. Nah ini pengetahuan, maksudnya walaupun mungkin kita tahu, tapi kadang-kadang akhirnya jadi tidak tahu. Saya kalau melihat orang haji, orang berangkat haji, itu seperti melihat orang dari nol. Itu saya bilang tadi kayak pom bensin. Jadi zero saya menyebutnya. Orang yang pintar menjadi nol, seperti bayi lagi. Sampai kalau kita bilang, coba Bapak Ibu, apa sih namanya, tunjukkan paspornya, dibuka semuanya. Kan gak harus begitu juga. Coba semuanya ngacungin, gak gitu juga. Tapi saya melihatnya itulah mungkin haji. Kompaknya, nurutnya. Cuma saya minta ketika berangkat mungkin merasa dosanya banyak, takut tuh, ada rasa takut. Tapi begitu pulang galak banget. Bapak dan Ibu ada yang galak banget sama kita. Udah datang, iya tapi saya paham. Kenapa sampai emosinya agak tinggi? Pertama, Bapak dan Ibu capek. Udah lama banget tinggalin keluarga. Kangennya udah gak terbendung, kepingin nyampe rumah. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ada barangnya ketinggalan, nih bukan ketinggalan, maksudnya belum kelihatan, kita ditunjuk-tunjuk. Ini bagaimana? Panitia habis kita pun. Tapi karena kita memang udah biasa juga gitu ya, ya biarin aja nggak apa-apa, orang jamaah lagi capek, duduk dulu, minum dulu gitu. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu tetap bisa mengolah, bisa mengendalikan hati, ya, akhlak kita, karena kita ingin bisa menjadi lebih baik. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini tahun kemarin sebetulnya sudah banyak perbaikan-perbaikan yang kita buat, khususnya di penyelenggaraan haji 2024. Kita ada skema disebutnya 435. Silakan nanti dibuka lagi Google-nya. Apa sih itu skema 435? Pasti Bapak dan Ibu sudah baca tuh. Karena biasanya kami belum tahu, udah tahu duluan. Pelunasan aja kita belum ada suratnya. Itu sudah pada tahu, Bu kapan melunasi? Nanti dulu kita bikin surat. Surat pengantarnya. Gitu. Kayak sekarang Pak Ibu, kita sudah mengumumkan untuk rekrutmen petugas haji. Ustaz mau ikutan? Tapi kalau KBIU nggak boleh. Itu harus dari organisasi masyarakat yang organisasi Islam, itu pun harus direkomendasi oleh pengurus kabupaten kota. Jadi jemaahnya belum ketahuan yang berangkat estimasinya, karena kami Bapak Ibu baru sampai 70% yang kita prediksi. Mungkin kalau saya sebutkan di sini belum ada, jangan, kita nggak berangkat. Masih pakai lama apa baru? Masih pakai 70% apa 100%? Nah. Ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dua-dua yang kita prediksi, dua-duanya, baik 70% maupun 100%, mudah-mudahan Allah angkat nomor porsinya di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Karena yang 70% itu kami baru sampai 1648.196. Ya, yang awalnya kalau 100% kita dapat 1656.495 ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalkan 100% itu ada, maksudnya tidak berubah, misalnya 100% kita dikasih sampai yang tadi saya sebutkan 656495, mudah-mudahan semuanya berangkat. Tapi lagi-lagi berangkat itu bukan panggilan kami, semuanya panggilan Allah. Ya, karena bisa jadi di jalan ada kesandung dikit, namanya batu pasti ada kan gitu. Kita masih pakai yang 70%. Karena KMA-nya belum turun Bapak Ibu. Kalau KMA-nya sudah turun, baru kami bisa eksplor lagi ke Pak Ustadznya. Nanti Pak Ustadz yang akan mengumumkan kepada jemaah.
Jadi sampai dengan saat ini kami baru mengestimasikan 648 196 yang 70%. Karena menurut kabar karena mau disamaratakan, bukan disamaratakan, tidak terlalu jauh masa tunggunya di kabupaten atau provinsi lain. Jadi untuk Jawa Barat akan dikurangi kurang lebih 3.400. Jawa Barat, bukan Kota Bekasi. Kalau lihat di estimasi Haji Pintar, Bapak dan Ibu pasti masih melihatnya 2617 kuota yang diberikan. 2.617 tahun kemarin kita 2.617, alhamdulillah yang berangkat 2.730 akhirnya. Karena kan banyak tidak terpenuhi kuotanya. Makanya mungkin kalau kemarin rame di pansus dan lain sebagainya, kami kabupaten kota tidak ada yang bermain dengan kuota, apalagi reguler. Jadi yang cadangan-cadangan, ayo masuk naik dengan sendirinya sesuai dengan urut kacang. Gitu. Jadi kemarin cadangan yang melunasi ada kurang lebih hampir 400. Kemarin itu melunasi yang normatifnya yang dari cadangan menjadi non cadangan 267. Karena dari tahun 2001 saya mengurus haji, kurang lebih setiap tahunnya jemaah Kota Bekasi itu pasti kurang lebih 200-an itu tidak melunasi dengan berbagai alasan. 200-an, sayang kan? Makanya kemarin begitu ada pelunasan cadangan, melunasinya hampir 400, ada seat kosong 267, naikin semuanya. Gitu. Jadi nggak ada yang bolong kan. Karena Bapak Ibu kan ada juga jamaah kita yang mutasi keluar, mutasi ke dalam. Jadi yang mutasi keluar itu dari Kota Bekasi mungkin ke Palangkaraya, mungkin ke Aceh, mungkin 12 tahun dulu tinggal di Bekasi sudah kembali lagi ke daerahnya masing-masing, maksudnya pindah dekat keluarganya atau juga karena tugas. Nah itu mutasi itu pun kita akomodir. Dari Aceh punya saudara, punya orang tua di Bekasi, pindah ke sini mutasi ketika setelah pelunasan, mutasinya ke sini kita urus juga sama. Jadi bukan cuma yang normatif, semua jamaah mau yang di luar mau yang di dalam itu bisa kita urus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya hak, punya kewajiban. Kewajibannya sudah dipenuhi, sudah mendaftar, sudah punya porsi, tinggal nanti kewajiban Bapak dan Ibu melunasi. Nah haknya apa? Banyak kalau haknya mah. Mendapat layanan, mendapatkan pembinaan seperti ini, mendapatkan perlindungan. Bapak dan Ibu mau dapat asuransi? Kok nggak ada yang jawab? Mau? Saya emang nggak mau Bu, Pak, dapat asuransi. Karena yang mendapatkan asuransi hanya orang yang mendapatkan keburukan. Meninggal, ya sakit. Jadi kalau sakit itu bukan sakit di rumah, mau nyampe asrama, Bapak Ibu udah dipanggil ke asrama haji, sakit, itu dapat asuransi. Kan nggak mau kalau sakit mah, ya sakit di Arab Saudi, sakit di asrama haji, jadi terus meninggal di pesawat. Maka saya suka nawarin, mau nggak meninggal di pesawat? Itu asuransinya gede loh, 125 juta. Nggak ada yang mau ternyata, alhamdulillah nggak ada yang mau. Itu. Jadi perlindungan juga bukan cuman dapat tadi asuransi, tapi kesehatan, terus juga keamanan. Karena Bapak Ibu nanti satu kloter itu ketika Bapak dan Ibu berangkat akan didampingi oleh petugas kloter. Yang pertama ada TPHI, tim pemandu haji Indonesia. Itu ketua kloter, presidennya Bapak dan Ibu nanti. Itu kudu nurut tuh sama ketua kloter. Tapi kalau dia salah, langsung aja dikritik boleh, diingatkan boleh, dilaporkan, apalagi kita tunggu itu laporannya. Itu karena mereka itu dibiayai oleh negara, juga diberikan pembinaan, dikasih ilmunya. Nanti pokoknya banyak yang pada WA ke saya. Gitu, udah Bu Haji ketua kloternya bla 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 bla, nggak apa-apa. Nanti kita ingatkan karena dia juga sama manusia Bapak Ibu.
yang perlu diingatin, banyak salahnya, banyak lupanya. Terus ada pembimbing ketua kloter, terus pembimbing ibadah haji. Jadi Bapak dan Ibu disertai bukan hanya dengan Pak Ustadz aja yang dari Al-Azhar, tapi juga ada petugas kloter khusus untuk pembimbing ibadah haji. Terus siapa lagi? 3 orang petugas kesehatan. Ada dokternya, ada 2 paramedis yang biasa menangani tindakan, saya nyebutnya. Tindakannya apa? Ya biasanya tuh dokter, perawat yang ada di ruang ICU, di intermediate, yang biasa menangani tindakan ketika jamaah tersedak, dia harus bagaimana. Ini jamaah harus penanganan, jadi betul-betul dipilih oleh dinas kesehatan yang qualified kesehatan. Terus ada lagi 3 orang lagi, ini udah 5 nih, 3 lagi tuh ada petugas daerah namanya, petugas haji daerah, PHD. PHD bukan cuma visa ya, biasanya kita kalau mesen visa itu di PHD ya. Ya ini nanti ada PHD itu petugas haji daerah. Dari mana? Bisa dari Kota Bekasi, bisa juga dari provinsi. Jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti disertai oleh 8 petugas yang sudah ditunjuk oleh masing-masing dari Kementerian Agama, bisa jadi unsur pondok pesantren atau juga tadi dari petugas kesehatan. Jadi jangan, aduh nanti saya gimana nya, enggak, semuanya Bapak dan Ibu akan dilayani. Dan jangan pernah takut bertanya. Tadi saya bilang kalau dia salah ya diingatkan, namanya manusia tempatnya salah. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar pengetahuan terkait dengan aturan dan juga satu lagi nanti Bapak dan Ibu akan ketemu yang namanya murur. Ada sistem yang tadi saya bilang skema di Kementerian Agama 435 itu ada sistem murur. Apa ya murur? Murur itu melintas, yang biasanya ini untuk siapa? Yang biasanya di Musdalifah itu ada sistem murur nanti. Murur itu Bapak Ibu biasanya kan kita mabit di Musdalifah, tapi itu hanya melintas. Bapak dan Ibu yang sudah lansia, yang difabel itu akan mendapatkan perlakuan tersebut. Kalau yang masih sehat mah nggak usah ikut murur, kecuali yang mendampingi. Misalnya ibu udah sepuh, didampingi oleh keluarganya, maka keluarganya boleh mendampingi untuk murur. Murur itu melintas ya Ibu. Jadi biasanya kalau Armusna dari Arafah ke Musdalifah, di Musdalifah tuh kita mengut batu, turun dari mobil. Kalau ikut murur enggak, diem di mobil, hanya sebentar, kan namanya juga mampir ya, kan mampir di Musdalifah gitu kan. Musdalifah sebentar langsung menuju Mina gitu. Jadi buat orang-orang siapa itu? Nah itu orang-orang yang punya kebutuhan khusus saya nyebutnya, dengan pendampingnya. Saya kalau boleh milih saya mau murur Pak Ustadz. Jadi nggak nunggu di Musdalifah itu kan cuma nunggu. Ya cuma mabit, memang cuma sebentar gitu, cuma mampir. Jadi nanti ada istilah murur atau tanazzul. Yang biasanya di Mina, nginep di Mina itu biasanya kalau yang dekat pulang ke hotel. Kalau bahasa KBIHU saya nyebutnya ngalong. Ngalong doang gitu ya. Cuma melontar, habis melontar balik lagi ke hotelnya yang dekat. Saya tidak tahu di tahun ini apakah kita masih di Jarwal atau pindah seperti tahun di Mispalah untuk penginapan atau di Mahbajin atau di mana, saya belum tahu. Karena memang sampai dekat saat ini kita baru sampai MOU ke Arab Saudi untuk tempat dan lain sebagainya. Terus juga kemarin pembentukan badan penyelenggaraan haji, terus juga rekrutmen petugas haji yang saat ini kami sedang berproses. Itu makanya sambil mitigasi jemaah yang berangkat, siapa saja yang dari KBIHU berapa orang,
Paspor udah semuanya punya Pak, Ibu? Sudah? Ada yang belum? Segera. Terus sudah di MRTD dan Biovisa? Segera ya Ustadz ya. Ya pokoknya Biovisa, MRTD itu apa sih yang nggak tahu? Kalau yang tahu mah udah tahu. Scan. Jadi paspor Bapak dan Ibu makanya harus segera punya paspor. Paspor itu kan 10 tahun. Kalaupun tidak berangkat tahun ini kan tahun depan 10 tahun masih berlaku. Jadi paspor itu harus di MRTD di Kementerian Agama, di scan. Karena tahun kemarin saya merasakan banget kemudahan ketika Bapak dan Ibu secara dokumennya sudah terlengkapi semua, itu gampang banget membuat kloternya. Apalagi Biovisa. Kalau buat ibu-ibu, mohon maaf, buat ibu-ibu yang untuk Biovisa, jadi kalau misalnya mau di tempat ini juga boleh, di KBU-nya, nanti biasanya kami akan lihat gitu Pak Ustadz prosesnya karena bisa jadi kalau untuk yang sudah sepuh, gak tahu mungkin sama seperti saya, sudah sepuh sering nyuci piring, ininya tipis, lama sampai seharian, kadang besok balik lagi, nggak bisa tuh untuk scan. Di Biovisa ininya jari lama banget itu. Kalau wajah mungkin gampang, tapi kalau udah mulai ini lama banget. Bisa 2-3 hari balik lagi gitu. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, dokumen kita punya uang, kita sehat, dokumen tidak lengkap tidak bisa berangkat. Dokumen ada, uangnya ada, kita nggak sehat nggak bisa berangkat. Sehat, dokumen ada, uang yang gak cukup untuk pelunasan, nunggu tahun depan lagi. Ya jadi mudah-mudahan 3 itu semuanya terlengkapi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya pokoknya saya doanya cuma satu, sehat. Kalau bicaranya sehat, sehat semuanya. Ya sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat kantongnya, sehat semuanya kan itu. Ya maunya sehat aja semua. Jadi itu Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan, manfaatnya bisa banyak untuk Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, karena aturan-aturan yang baru saya belum terima, saya masih pakai yang 2024. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasih, Bu Sri Syagawati yang telah memaparkan secara umum tentang proses ya penyelenggaraan haji di tahun 2025. Baik, saya buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mumpung Ibu Kasih ada di sini, silakan. Dari Bapak satu, dari Ibu satu dulu. Oke, dari Bapak dulu. Assalamualaikum Bu, saya Ahmad Tajudin. Mau tanya tadi masalah kuota, ada yang 70%, 90%, 100%. Nah, kalau yang masuk cuma 70%, itu nomor porsi berapa ya? Tadi lupa. Apa semuanya sampai 100%? Yang pengalaman aja Bu, kira-kira berapa persen yang masuk? Langsung saja jawab. Ya. Gini Pak, yang saya sebut 70% atau 100% itu porsinya estimasi, perkiraan. Perkiraan sampai dengan nomor porsi yang 70%-nya, karena ini perintah dari provinsi, dari bidang haji di Jabar, yang awalnya kami sudah mengumumkan estimasi 100%, ternyata jangan dulu, nanti khawatir nggak masuk di tahun 2025. Dan takutnya jamaah udah persiapan segala sesuatunya, ternyata belum masuk. Kan kita harus punya kira-kiraan Pak, perkiraan aja gitu. Jadi untuk yang 70% baru sampai 0-nya 3 kali, saya nyebutnya 1000. 648 196. Bapak nomor porsinya berapa?
1065 659. Belakangnya, depannya. Oh, 659. Ya, kemarin kita masih memprediksinya 656 495. Itu kalau dikasih 100%. Kemarin ya Pak. Karena ini suruh 70%, ya kita tarik dulu tuh yang sekian-sekiannya yang di belakangnya. Kita sampainya 648, bukan dalam arti Bapak tidak bisa berangkat gitu. Kita nunggu dulu karena KMA-nya, keputusan Menteri Agama belum ada. Kami hanya diminta mengestimasikan, untuk apa diestimasikan? Menjaga kesehatan, itu ya, kebugaran. Juga terkait dengan uangnya harus disiapkan. Walaupun saya yakin Bapak dan Ibu uangnya udah pada cukup, amin. Ya, sudah cukup untuk bisa melunasi. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu kami berharap nomor sekiannya lagi nih yang 30%-nya itu bisa segera diumumkan biar Bapak dan Ibu tidak galau. Ya, bukan nggak ada lauk, mikir masuk enggak kan gitu, akhirnya galau juga gitu. Udah mau kemana-mana nggak jadi gitu. Takutnya nanti masuk berangkat karena Bapak Ibu tahapan pelunasan itu tahun 2024 yang pertama normatif yang tadi saya sebutkan. Misalnya 70% sampai segitu nomornya, kalau misal 100% tadi 656 495. Itu kalau masuk ya Pak. Kalau sesuai dengan apa yang kita estimasikan. Yang kedua untuk prioritas lansia. Yang umur berapa prioritas lansia? Umur saya udah 75 berarti lansia. Ternyata sudah 5 tahun yang terdaftar di kami itu ada lansia umur 94. Nah, jadi jangan saya 75 nih udah 5 tahun. Itu ada saudara-saudara kita yang umurnya 95 belum berangkat dan dia masuk di prioritas lansia. Jadi bukan semua kita, bukan. Kemarin terakhir itu 2024 paling muda, yang lansia paling mudanya itu umur 84 tahun. Ya, jadi jangan merasa kita saya udah tua, jangan Bu, 75 masih ABG. Ya. Angkatan babe gue. Ya jadi gitu ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah berkenan, karena pasti berkenan Allah. Itu Allah panggil dengan kebahagiaan. Ya, itu. Baik, satu lagi tadi siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Rina dari Jati Asih, Ibu. Izin bertanya Ibu. Yang pertama, apakah ibadah haji tahun 2025 ini ada kuota untuk mahram? Jika ada, bagaimana prosesnya? Yang kedua, jika ada calon jemaah haji yang tahun ini ingin membatalkan dengan alasan tertentu, apakah porsinya bisa digantikan dengan orang lain yang porsinya bukan tahun ini? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab ya, takut lupa saya. Malu udah tua Bu. Yang pertama pemahroman ya Bu ya. Nah, kita nunggu Bu, nunggu KMA tadi. Jadi kalau ada akan kami segerakan diberitahukan kepada Pak Ustadz untuk diinformasikan ke jamaah. Jadi kalau pemahroman itu bisa pendampingan orang tua, yang tadi lansia tuh, yang prioritas lansia, juga bisa pemahroman suami istri. Nah tadi kan saya juga udah bilang ya kalau suaminya masuk, istrinya ternyata belum, tapi sudah terdaftar 5 tahun Bu. Kalau tahun 2024 yang sudah terdaftar 12 Mei 2019, yang 2024 kemarin. Jadi bukan sudah terdaftar 5 tahun, ada limit waktunya juga. Jadi enggak misalnya dihitung, oh saya Januari tahun 2019 udah ini nih yang kemarin 2024. Ternyata banyak jamaah yang mengajukan di 2024 itu karena limit waktunya yang 5 tahun itu 12 Mei 2019,
Ada yang mengajukan daftarnya Agustus, nggak bisa, tertolak di sananya, di sistemnya gitu. Nah itu yang pendampingan ya Bu, mudah-mudahan masih ada. Karena kemarin kami pun sedang diaudit oleh BPK, kita minta solusi. Kalau tidak ada pendampingan kami harus bagaimana, karena kuota itu harus terpenuhi. Jadi kalau diberikan kuota 2.617 itu harus penuh, harus terisi. Maka solusinya yaitu pendampingan orang tua, pendampingan mahram. Kalau orang tua boleh anaknya, suami atau istri, kan mungkin orang tua itu kan suami istri ya Bu. Anaknya, menantu boleh, dulu nggak boleh. Karena ternyata ada mantu yang durhaka. Ya mau mendampingi di sana sakit nggak didampingi. Akhirnya nggak boleh, tapi tahun kemarin diperbolehkan. Karena menantu itu ada keluarga, jadi boleh, anaknya boleh. Yang penting sudah terdaftar 5 tahun dengan limit yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau pemahroman sama juga, suami istri harus sudah terdaftar 5 tahun yang sudah ditetapkan limit waktunya. Ya, jelas ya Bu? Ya. Sudah Pak Ustaz? Oh, ya satu lagi katanya satu lagi. Oh pembatalan ya? Pembatalan ya Bu ya? Yang pembatalan itu, lupa tuh kan saya begitu tuh orangnya. Oh iya. Gini, pembatalan itu tadi Bu, ada 2 macam. Pembatalan dengan suatu hal, pembatalan sakit, pembatalan karena meninggal. Nah kalau karena meninggal itu boleh dilimpahkan kepada siapa? Hanya kepada orang tua, anak, saudara kandung, suami istri. Udah sampai di situ. Jadi kalau mau batal utuh tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi misalnya saya daftar mau dibatalin karena sudah haji, udahlah nggak mikirin Pak Ustadz bukan siapa-siapa saya. Udah Bu, buat saya aja, nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus keluarganya. Terus yang sakit boleh, bukan dibatalkan. Biasanya kita gitu, sakitnya sakit apa, sudah divonis apa belum. Kalau sudah divonis, buat surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Dan kalau mau dilimpahkan silahkan. Kalau mau dibatalkan pun silahkan. Kalau mau dibatalkan utuh akan masuk ke rekeningnya masing-masing. Ya, jadi jelas ya Bu ya. Jadi tidak bisa digantikan orang lain. Kalau ada tiba-tiba digantikan orang lain itu bawa dosanya masing-masing. Karena ketika mengusulkan itu kami tidak tahu kan itu saudaranya atau bukan, karena yang kami terima dokumen. Dokumennya semuanya asli dan sebagainya kita proses. Ya, gitu ya Bu. Baik Bapak Ibu. Baik, satu lagi saya buka termin yang kedua. Oke Bapak, Ibu ada lagi? Kalau nggak ada cukup satu orang dari Bapak aja. Baik, satu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meki. Saya ingin bertanya Bu, kebetulan saya ada berkebutuhan khusus, di mana saya tidak kuat jalan jauh ya Bu ya. Makanya rencana di haji ini saya mau pakai kursi roda tapi yang elektrik biar tidak menyusahkan orang di sana. Untuk prosedurnya yang sudah berjalan seperti apa Bu? Dan untuk kriterianya misalnya sampai batas apa tidak bisa itu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Ntar saya diomelin sama Pak Ustadz. Kelamaan. Bapak Ibu setiap tahun pastilah ada jamaah yang berkebutuhan khusus.
kita nyebutnya difabel. Atau juga karena segini kalau lansia kita masukkan difabel bisa jadi. Gitu ya. Tapi ini memang yang khusus-khusus dan sebetulnya ini otoritanya penerbangan, Pak. Tapi kami berkomunikasi tahun kemarin, ini kebetulan saya masih simpen histori pertanyaan dari jemaah, membawa kursi roda yang elektrik. Ini saya masih nyimpen, Pak, kalau baterainya berbentuk aki atau cairan itu enggak bisa on-board. Kalau baterainya liquid 24 voltase 22 Ah juga enggak bisa on-board. Jadi yang Bapak punya elektrik. Ya. Iya, jadi gini, Bapak mau bawa kursi roda boleh. Biasanya kami nanti akan mendata, Pak. Jamaah KBIHU Al-Azhar, ada berapa yang menggunakan kursi roda? Nah, itu yang akan kami laporkan ke PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang ada di embarkasi. Nanti mereka menyampaikan ke maskapai penerbangan. Jadi Bapak mau bawa sendiri silahkan. Kalau di sana pasti sistemnya sewa. Karena ketika kami melayaninya dengan kursi roda pasti terbatas. Khawatir tidak semua teratasi, terlengkapi untuk jamaah. Jadi kalau Bapak mau bawa yang elektrik, nanti speknya saya kirim ke Pak Ustadz. Yang boleh, yang kayak gimana. Kalau misalnya yang biasa, mangga silahkan. Makanya kalau misalnya kayak Bapak berarti ada pendamping. Oh, ada ibu ya Pak? Bapak. Ada sama istri kan Pak ya? Sama istri ya berangkat nanti? Ya berarti nanti ibu yang mendampingi Bapak. Jadi silakan Bapak kalau misalnya mau bawa sendiri mangga silakan. Yang penting koordinasi dengan Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya saya nggak mau bawa sendiri ribet. Berarti nanti di sana ada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya kursi roda. Karena yang ada di kami takutnya tidak terlengkapi, maksudnya tidak kebagian Bapak. Ada, cuma mungkin terbatas. Gitu ya Pak? Ya. Ya, jadi bisa, pokoknya bisa. Enggak ada yang enggak bisa, yang penting dikomunikasikan ke kami. Kalau Bapak dan Ibu mau mencatat nomor saya, silahkan. Ya, saya emang enggak siang, enggak malam, enggak pagi, enggak sore, pokoknya jangan semuanya saya jadi operator nantinya. 081 31 491 4148. Saya ulang ya. 081 31 491 4148. Takutnya Bapak dan Ibu enggak puas kalau nanya sama Pak Ustadz, silahkan ke saya. Saya malah senang jadi saudara saya banyak. Enggak takut. Jadi itu ya Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bisa ada manfaatnya. Ya. Saya sekali lagi ucapin salam sekaligus saya keluar Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasih, Ibu Sri Syagawati yang telah menyampaikan informasi secara umum terkait haji dari Kemenak Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari beliau bisa menjadi ilmu ya, untuk ilmu untuk ilmu manasik untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga ada bekal ya untuk kedepannya, sehingga dalam perjalanan haji Bapak Ibu insya Allah Allah mudahkan semuanya. Amin amin amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri atas kehadiran di BH Al-Azhar. Mudah-mudahan Allah limpahkan kemudahan semuanya. Baik, saat ini kita break dulu sekitar 15 menit. Nanti setelah itu kita kembali seperti semula. Silakan di situ ada teh atau kopi, yang mau ngopi atau teh. Boleh Bapak Ibu silakan. Break 15 menit kurang lebih.